Yo, kembali ke channel gua. Oke, kali ini gua ngebahas mengenai top 5 armor Batman terkuat menurut gue. Karena menurut gue tuh gini ya, gua juga adalah pecinta Batman banget. Dan juga gua udah main Batman Arkham juga. Gua juga udah baca komiknya. Gua udah baca dari multiverse yang lainnya, The Dark Knight Metal ya. Walaupun yang Three Jokers itu gua mau beli, tapi ternyata harganya mahal pak. Jadi nggak usah lah. Nah, gua masih menunggu banget lah gitu, jadi seperti itu ya. Untuk ya, Three Jokers itu gua masih berbaca karena katanya itu seru banget gitu sih katanya karena gue belum baca, jadi ya gitu udahlah. Tapi kita akan bahas mengenai armor Batman yang menurut gue paling keren, paling bagus. Dan ini mungkin kalian para fans Batman mungkin bisa approve dengan gue, atau mungkin ada yang lebih suka kostum yang lain selain dari list ini. Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, langsung ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Batman ya, armor Batman. Armor Batman ini menurut gua tuh bagus banget. Itu yang kalian udah baca komiknya Rebirth, New 52. Sebelum New 52 kan ada tuh armor Batman yang menurut gua damn anjir gila. Ada War Armor, ada banyak banget. Tetap ada 5 armor Batman yang menurut gua udah bagus banget. Dan gua udah mengumpulkan semua. Kita langsung masuk ke inti tadi videonya. Sebenarnya secara komiknya, Batman telah menggunakan banyak sekali batsuit yang berbeda-beda. Beberapa kostum ini bahkan memiliki kemampuan sendiri yang digunakan oleh Batman dalam berbagai macam situasi per chapternya dalam komik-komik tersebut. Berikut adalah 5 armor Batman yang menurut gue paling kece dan paling kuat dan juga desainnya bagus banget. Yang kelima, The Dark Knight Returns Armor. Armor ini muncul dalam komik The Dark Knight's Return karangan Frank Miller dan juga pernah muncul di animasinya The Dark Knight's Return Part 1 dan juga Part 2 pada tahun 2011 sampai 2012. Bruce Wayne merancang armor ini khusus untuk menghadapi Batman. Armor dilengkapi oleh Sonic Blaster dan Rocket Launcher ini dapat melindungi Batman dari pukulan keras Superman dan mampu menambah kekuatan pukulan beberapa kali lipat. Dan juga armor ini pernah muncul di Batman v Superman karya Zack Snyder. Armor ini juga digunakan sebagai tameng untuk melawan Superman, dan juga armor ini terkenal sangat berbahaya karena armor ini tidak bisa ditembus oleh peluru sekuat apapun. Jadi Dark Knight's Armor ini menurut gue sih benar-benar war machine banget ya. Dan yang belum tahu ya, itu ada di BVS. Astaga, itu armor dipakai sama Bruce Wayne di BVS ya, ketika dia battle sama Superman. Kan dia kan pakai armor war armor tuh. Itu adalah kostumnya The Dark Knight's Returns Armor, just seperti itu. Dan dia tuh pertama kali munculnya di komiknya The Dark Knight's Return karangan Frank Miller. Itu di komik, sama di animasinya itu juga pernah muncul. Jadi kalau lo yang ingin melihat BVS yang versi kartun, itu ada di The Dark Knight Returns Part 2. Itu kalian bisa melihat Superman dan Batman gelut di sana pada saat mereka udah tua. Karena Batman sendiri kan udah tua kan, dia kan udah dikisahkan 10 tahun sudah dia nggak beraksi lagi. Dia udah pensiun sebagai Batman 10 tahun lah ya, time jam 10 tahun. Dan juga itu kasusnya menurut gue tuh bagus banget lah, ketika si Jim Gordon tuh jabatannya udah diganti sama si komisaris kampret tuh, si siapa namanya, Ellen Hindel. Itu menurut gue anjir, itu aduh. Jadi kita bisa melihat lagi ke para polisi yang sudah memburu Batman lagi ya, karena kan jabatan komisaris Gordon udah tua, dia udah pensiun juga karena udah tua banget ya. Jadi ya lu bisa tonton aja animasinya dan juga komiknya, baca dah ya, keren parah armornya di komik. Oke, lanjut. Yang keempat, Project Batman Armor. Dalam alur cerita Batman volume 40 karangan Scott Snyder dan Greg Capullo, Batman diduga tewas di tangan Joker. Agar Gotham tidak kehilangan pelindungnya, perusahaan di kota Gotham yang bernama Powers International meminta komisaris Jim Gordon untuk mencari Batman baru. Dia pun menggunakan baju sirah khusus yang memberinya berbagai macam kekuatan super, mulai dari kekuatan fisik yang ditingkatkan, daya tahan fisik, dan kecepatan luar biasa. Armor ini bahkan bisa menembakkan batarang dan EMP. Jadi kita bisa melihat sini Jim Gordon yang awalnya itu adalah komisaris biasa, dia jadi Batman-nya selanjutnya. Karena di situ mungkin di Earthline-nya dia udah dibunuh sama Joker. Dia udah dibunuh. Jadi ya karena Jim Gordon gak mau kehilangan sosok Batman ini untuk Gotham, jadi ya terpaksa dia jadi Batman-nya gitu. Itu menurut gue armornya gimana ya? Armornya menurut gue bagus ya, bagus. Cuman
gua nggak bisa bayangin ketika si Jim Gordon-nya udah tua gitu, dia pakai armor Batman. Ya dia udah punya skill fighting yang udah mumpuni karena dia kan komisaris ya. Dia udah bisa battle, dia juga pernah jadi polisi juga lah ya. Jadi ya menurut gue sih ya paling bagus sih untuk komisaris Gordon ini. Cuman ya kostumnya itu kalau Batman kan biasanya ada bulutnya sini kan. Dia nggak pakai bulut, jadi benar-benar ketutup semua, benar-benar armor perang banget lah. Ya itu menurut gue suka banget karena kita bisa melihat versi Batman polisinya gimana. Tapi bagus sih, bagus, lumayan lah untuk dari segi kostumnya bagaimana, fleksibilitas kecepatannya bagaimana. Tapi si Batman yang armor ini dia tuh pakai kekuatan gitu loh. Jadi tuh ada daya tahan fisiknya yang udah ditingkatkan dan juga kecepatannya yang pakai mesin gitu. Jadi dia nggak Batman yang full kostum kosongan doang gitu, jadi seperti itu. Jadi kostumnya kayak hampir kayak Batwing ya. Batwingnya versinya Lucas Fox, oke, anak si Lucius Fox gitu ya. Itu menurut gua damn, gila sih. Lanjut, yang ketiga, Hellbat Armor. Armor ini diciptakan oleh Superman di pusat matahari. Dibuat khusus agar Batman mampu mengimbangi kekuatan musuh-musuh super yang sering dihadapi para anggota Justice League, terutama musuh-musuh berkekuatan dewa atau musuh-musuh dari segala penjuru galaksi yang bisa mengancam kapan saja. Hellbat adalah salah satu armor Batman terkuat, tetapi armor ini juga menguras banyak energi Batman sehingga dapat mengancam nyawanya jika menggunakannya terlalu lama. Hellbat Armor, oke. Menurut gue sih Hellbat Armor ini bagus karena warna merahnya pak, mantep pak, warna merahnya, aduh gila pak. Makanya Hellbat Armor tuh bagus, hampir kayak Batman Beyond ya, hampir kayak Batman Beyond. Cuman kalau si penggunanya si Bruce Wayne ini ketika dia pakai terlalu lama maka tenaganya akan kuras gitu loh. Jadi ya mungkin itu pakai armor yang udah berteknologi tinggi banget, cuman ya ada konsekuensinya, ada side effects-nya gitu, seperti itu, ada efek sampingnya ya, seperti itu sih ya. Musuh-musuh Batman sebenarnya nggak cuma kriminal atas aja sih, karena kan dia kan juga bergabung ke Justice League, otomatis ya villain-villain yang akan dihadapi kan juga ada alien, ada monster, ada sindikat organisasi gelap yang lainnya gitu. Jadi itu benar-benar meluas ketika dia udah bergabung ke Justice League ya, seperti itu ya. Lanjut, yang kedua, Kingdom Come Armor. Dalam miniseri Kingdom Come karapan Mark Waid dan Alex Ross yang bersetting di masa depan, dikisahkan beberapa superhero Justice League yang kita kenal seperti itu sudah pensiun, termasuk juga dengan Batman. Alih-alih mengandalkan Bat Family untuk melindungi Gotham, Legend Bat Knight Batman lah yang berpatroli di kota untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Tentu saja robot tidak bisa menjadi satu-satunya pertahanan terhadap ancaman supervillain. Itulah yang membuat Batman keluar dari masa pensiun dan membantu Superman untuk terakhir kalinya. Batman akhirnya memakai pakaian tanpa nama yang memungkinkan dia untuk bertarung seperti pria muda lagi. Selain itu, kostum ini dilengkapi dengan kemampuan terbang dan serangan laser. Ya, ini adalah armor apa ya, bisa dibilang Kingdom Come ini pernah muncul di komiknya Alex Ross. Siapa Alex Ross? Waduh, bagi lo yang udah fans Marvel DC banget, lo pasti tahu lah yang Alex Ross ya. Itu tuh nih, kalian udah tahu gambarnya ini ya. Gambarnya semua karya-karya ini adalah karyanya si Alex Ross, oke? Ini gambarnya Alex Ross. Jadi itu adalah pelukis yang benar-benar terkenal banget, dan juga itu adalah pembuat komik. Anjir, jadi gue lihat satu frame komik aja dia tuh udah gambar tuh gila, sumpah keren parah anjir, sumpah. Dia tuh sebenarnya dia tuh lebih condong ke DC sebenarnya. Dia tuh lebih condong ke DC. Dia juga pernah buat ke Marvel, oke? Marvel apa kalau nggak salah, dia tuh juga pernah bikin kok eventnya Marvel seperti apa komiknya gitu ya. Tapi dia lebih condong ke DC karena gue terlalu banyak itu dia tuh seringnya upload karyanya dia itu di DC gitu loh. Nah seperti itu ya. Kingdom Come Armor itu kali itu kita bisa lihat itu sekilas di Crisis on Infinite Earths Part 2 ketika si Cat Kane akan mengunjungi Bruce Wayne dari masa depan, oke? Dan menurut gua itu Kingdom Come Armor tuh nggak diperlihatkan sama sekali sih, maksudnya full armor Batman itu nggak diperlihatkan, cuman armor yang dimana tuh yang membentengi Batman tuh yang pakai apa ya, alat bantu itu doang sih, karena Bruce Wayne yang di masa depan itu dia tuh udah tua dan dia tuh udah pakai alat bantu seperti yang ada di Crisis on Infinite Earths Part 2 dan seperti itu ya. Makanya ya gue pikir Kingdom Come Armor akan muncul di CW, ternyata tidak. Karena gue udah mikir
itu kostum kan udah bener-bener berat tuh, udah mechanical banget. Apakah bisa gitu loh? Apalagi yang memerankan adalah Kevin Conroy, which is itu udah tua pak gitu loh. Masalah itu udah tua, itu jagonya doang sebagai voice aktornya Bruce Wayne doang. Itu literally fan service banget sih. Udah gitu doang. Dan itu fans banyak banget kecewa termasuk gue. Oke? Karena masa kecil gue tuh udah dihiasi sama dia sebagai Batman di animated series. Terus Batman Beyond itu kan semuanya main Kevin Conroy. Sama gamenya Batman Arkham itu yang main Kevin Conroy juga anjir. Dia sebagai Bruce Wayne versi live action yang totalnya dia gak bisa bertarung ya gak apa-apa sih. Cuman kenapa dia endingnya harus mati gitu loh? Why gitu loh? Kenapa gak diciptakan cerita yang dimana mereka kan bisa kabur di situ, kan bisa kabur di situ. Oke? Batman yang mereka langsung time jump ke ini pesawatnya Legends of Tomorrow, udah kelar. Bruce Wayne tuh apa ya, dia tuh orang gak bisa ditebak. Selain dia gak bisa ditebak, dia itu juga pintar anjir. Walaupun dia masih tua, itu dia masih pintar, strateginya masih ada, tekniknya bertarungnya masih ada. Itu dibuktikan di komiknya Batman Beyond. Ya, Batman Beyond, lu bisa lihat animasinya bagaimana, lu bisa baca komiknya bagaimana. Bruce Wayne meskipun dia udah tua, meskipun dia udah pensiun dari Batman, tapi dia masih punya kecerdasan yang banyak, masih benar-benar tuh profesional banget gitu loh. Nah, seperti itu. Ya di sini di CW hancur parah Batman yang gua udah kesel gue liat ya. Oke, lanjut. Yang terakhir nih ya, mau kita bicara soal Batman Beyond. Ya, yang pertama itu adalah armornya Batman Beyond. Batman Beyond sendiri digunakan oleh penerus Batman, yaitu adalah Terry McGinnis. Kostum Batman Beyond ini dilengkapi dengan cloaking situational dan sepatu boot magnetic. Dan juga kostum Batman Beyond ini mampu beradaptasi dengan keadaan apapun. Selain itu, juga meningkatkan kekuatan dan kelincahan dari para pemakainya. Namun, bagian terbaiknya adalah kostum itu secara otomatis menghasilkan batarangnya sendiri. Oke, jadi menurut gue sih bagus banget sih untuk yang Batman Beyond ini. Karena jujur aja animasinya menurut gue sih masih relatable banget untuk ditonton sekarang ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui Batman Beyond seperti apa, konsepnya seperti apa, siapa itu McGinnis, kok dia bisa ketemu sama Bruce Wayne, padahal dia itu sebenarnya itu hanyalah anak random sebenarnya si Terry McGinnis itu. Jadi yang belum tahu ya, jadi si Terry McGinnis itu adalah latarnya di masa depan ya, latarnya di masa depan setelah Bruce Wayne itu sudah pensiun. Dia udah tua gitu loh. Dan itu dia tuh itu tuh jalan di sebuah jalan yang gelap, dan dia tuh dihadang oleh para gangster jokers. Nah, ketika dia dihadang itu dia tuh ditolong sama Bruce Wayne. Ya, Bruce Wayne udah tua banget gitu, umur 70-an lah. Dan di si Terry itu langsung diundang sama Bruce Wayne untuk masuk ke dalam rumahnya dan dirawat lah di situ, karena dia kan udah digebukin sama para anggota geng jokers. Karena di situ kan settingnya Joker itu udah menjadi momok paling menakutkan di Gotham, sehingga banyak banget perampok dan juga pencuri dan sebagainya. Mereka tuh membuat sebuah geng untuk Jokers, jadi seperti namanya Jokers gitu ya. Dan itu ya ceritanya bagus, gak terlalu berat juga karena itu formatnya untuk anak-anak juga remaja dong ya. Jadi ya bagus lah, karena bisa tonton animasinya itu berjalan 3 season kalau nggak salah ya. Gue lupa, itu gue udah lama banget gak nonton. Tapi itu jelas itu bagus kok ya, bagus. Batman Beyond Armor, kenapa dia gue tempatkan di nomor 1? Karena itu menurut gue bagus banget dan juga kostum paling unik. Salah satu kostum Batman yang paling unik di Batman Beyond. Karena satu, gue bisa melihat Batman tanpa jubah ya, Batman tanpa jubah. Yang kedua, kostumnya mulai ramping dan juga gak ada armor besi di mana pun. Jadi itu kayaknya karet semua tuh anjir, yang gue lihat di animasinya ya. Dan juga Terry McGinnis itu tengil orangnya. Pemakainya gue suka. Terry McGinnis itu orangnya gak seserius Bruce Wayne. Dia tuh orangnya justru tengil. Tengilnya minta ampun astaga. Tapi dia tengilnya tuh gak apa ya, dia tuh tengilnya sesuai tempat gitu. Jadi kalau ada keadaan serius dia juga serius. Tapi dia tuh keseharian dia tuh tengil sebenarnya. Apa ceria orang yang gak yang susuran Bruce Wayne yang gak pernah senyum ya, itu enggak seperti itu Terry McGinnis. Tapi dia tuh dilatih sama Bruce Wayne untuk dalam segi pelatihan battle seperti apa, tekniknya seperti apa, itu diajarin semua oleh Bruce Wayne. Dan dia selalu ditemani oleh anjingnya Bruce Wayne, bernama siapa namanya, anjing hitam tuh, anjing yang selalu namanya Bruce Wayne yang udah tua itu siapa namanya anjir, lupa anjir. Ya pokoknya itu storynya bagus, kalian bisa cek aja di animasinya. Oke, gue gak mau terus spoiler untuk storynya karena itu banyak banget pak episodenya. Banyak banget ya, gue udah lupa banget sih itu animasi masalahnya anjir gitu ya. Ya, itu aja untuk mengenai armor Batman. Menurut kalian gimana? Apa yang ada yang kalian suka? Apa ada yang tidak suka? Atau mungkin kalian punya list kostum Batman yang kalian suka? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, karena kita bisa diskusi bareng mengenai armor Batman di sini ya. Oke. Ya, itu aja untuk video kalian mengenai armor Batman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woo!